Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah evaluasi pembelajaran tentang analisa tingkat kesukaran dari pembeda dan pola jawaban soal. Pertama-tama perkenalkan nama saya Bima Putra dari mahasiswa PTB angkatan 17 dengan NIM 1705216266028. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu analisis kesukaran soal, yang kedua analisa daya pembeda, dan ketiga pola jawaban soal. Pertama-tama ini ada sedikit kata-kata motivasi dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu analisis kesukaran soal. Kita harus tahu dulu tentang tingkat kesukaran soal, yaitu peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks ini biasanya sekitar 0,00 hingga 1,00. Indeks ini berarti semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil perhitungan, maka semakin mudah soalnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bentuk soal apa saja yang kita berikan kepada peserta, yaitu yang pertama soal pilihan ganda, kemudian soal esai. Nah, bagaimana cara menghitung indeksnya? Cara menghitung indeksnya yaitu menggunakan rumus P sama dengan NP per N, di mana P adalah proporsi atau proporsa atau angka indeks kesukaran item, NP adalah banyaknya yang dapat menjawab dengan betul terhadap butir soal, kemudian N sama dengan jumlah peserta yang mengikuti tes pembelajaran. Nah, setelah kita masuk ke penghitungan, kita masuk ke kriterianya, diklasifikasikan. Ini ada dua versi, sebenarnya sama, cuma beda range indeksnya. Ini kurang dari 0,3 itu terlalu sukar, 0,3 hingga 0,7 itu cukup, dan lebih dari 0,7 itu terlalu mudah. Nah, kemudian kita hitung kesukaran soal esai. Caranya hampir sama, yaitu min sama dengan jumlah skor peserta tes pada butir soal tertentu per jumlah banyak siswa yang mengikuti tes. Klasifikasinya juga hampir sama, 0 hingga 0,3 itu terlalu sukar, 0,31 hingga 0,7 itu sedang, 0,71 hingga 1 itu tergolong mudah. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang mampu menguasai materi yang ditanyakan dan siswa tidak mampu menguasai materi. Nah, indeksnya ini antara negatif 1 sampai 1. Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin kuat atau baik soalnya. Nah, sebelumnya kita sampaikan ini adalah klasifikasi dari pembeda soal, yaitu kurang dari 0,2 diklasifikasikan lemah sekali, kemudian 0,2 hingga 0,4 sedang, 0,4 hingga 0,7 itu bagus, dan 0,7 hingga 1 itu excellent, dan jika bertanda negatif berarti jelek sekali. Nah, bagaimana cara menghitung indeksnya? Cara menghitung indeks pembeda soal itu menggunakan rumus D sama dengan PA dikurangi PB, atau D sama dengan PH dikurangi PL, di mana D adalah discriminatory power, kemudian PA atau PH itu ada proporsi tes peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar. Ini menggunakan rumus PA sama dengan PH sama dengan BA per CA, di mana BA adalah banyak tes peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar per jumlah peserta yang termasuk dalam kelompok atas. Kemudian PB atau PL sama dengan PL itu adalah proporsi kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Dengan rumusnya sama, PB sama dengan PL sama dengan BB per JB, di mana BB adalah banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, kemudian yang JB jumlah peserta yang masuk dalam kelompok bawah. Nah, ini ada sedikit contohnya. Kita menjadikan contoh, misal 10 butir soal dengan 10 siswa. Dari tabel ini, tabel pertama yaitu menjelaskan siswa dari A hingga J, 10 siswa, kemudian kelompoknya itu pengelompokan siswa masuk kelompok atas atau kelompok bawah, kemudian 1 hingga 10 adalah soalnya dan skor. Dalam tabel tersebut ada angka 1 hingga 0.
dan 0. Nah, itu mengartikan bahwa jika siswa berhasil menjawab dengan benar mendapatkan skor 1, dan jika menjawab dengan salah jadi 0. Nah, untuk nanti hasilnya kita masukkan skor, dan dari skor kita bisa mengkategorikan siswa itu masuk dalam kelompok atas atau kelompok bawah. Kemudian dari kelompok atas kita bisa melihat skornya mulai dari 10 hingga 7, dan kelompok bawah ada 6 hingga 3 dengan jumlah siswanya 5 orang, dan yang kelompok bawah juga 5 orang. Kemudian kita analisikan siswa yang mendapat nilai 10 adalah siswa G, dan siswa yang mendapat nilai 9 adalah siswa A, dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke tabel analisa D, butir-butir soal, sehingga diketahui sebagai tabel berikut ini. Yang pertama itu nomor butir item 1 hingga 10, itu nomor soalnya. Kemudian BA adalah siswa yang menjawab benar, semisal BA1 siswa menjawab benar kelompok atas yang menjawab benar nomor 1. Kemudian BB adalah siswa yang menjawab benar soal 1 yang kelompok bawah. Kemudian JA dan JB adalah jumlah siswa yang masuk kelompok atas, dan JB adalah siswa yang masuk kelompok bawah. Kemudian kita masuk dalam rumusnya, PA sama dengan BA per JA. Jadi 5/5 sama dengan 1. Kemudian BB 2/5 sama dengan 0,4. Kemudian kita hitung angka diskriminasinya sama dengan PA min PB. Jadi 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Kemudian kita masuk pengklasifikasiannya. Tadi kan 0,6 berarti masuk ke dalam tabel kedua, yaitu nomor 1 dan 7. Besarnya D itu 0,6 dan termasuk dalam klasifikasi good atau pembeda baik, dan seterusnya kita lakukan kepada soal-soal berikutnya. Kemudian pada pembahasan yang ketiga yaitu pola jawaban soal. Pola jawaban soal menurut Ivayana adalah distribusi peserta dalam menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda yaitu jawaban A, B, C, D, atau tidak memilih pilihan manapun. Mungkin bisa disebut dengan omit, disimbolkan dengan O. Dari soal jawaban dapat ditentukan bahwa pengecoh atau distraktor dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh peserta berarti pengecoh tersebut jelek atau terlalu mencolok. Nah, ini ada contohnya dari sebuah soal pilihan ganda. Ini ada pilihan jawabannya A, B, C, D, dan omit atau tidak memilih. Kemudian dari kelompok atas yang memilih A dari satu soal tersebut ada 5 orang, dan memilih B 7 orang, memilih C 15 orang, dan D 3 orang, omit adalah 0, dan seterusnya. C kita beri tanda bintang karena merupakan jawaban yang benar. Nah, kemudian kita masuk dalam rumus distraktor adalah sebagai berikut. P sama dengan 21/60 sama dengan 0,35. 21 ini adalah jumlah seluruh siswa yang menjawab dengan benar, yaitu memilih jawaban C. Kemudian di per 60 adalah jumlah seluruh siswa, dan kemudian di distraktor yaitu PA min PB sama dengan 15/30 dikurangi 6/30. 15 ini adalah jumlah siswa kelas atas yang menjawab soal jawaban C, per 30 adalah jumlah siswa kelas atas dikurangi jumlah siswa kelas bawah yang menjawab jawaban benar, yaitu jawaban C, per jumlah siswa kelas bawah sama dengan 0,3. Nah, dari perhitungan tersebut ditentukan bahwa fungsi distraktor berjalan dengan baik karena dipilih oleh lebih dari 5% peserta tes. Dan dari segi omit, kolom yang paling kanan itu siswa tidak memilih apapun dikategorikan baik karena tidak lebih dari 10% peserta tes. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.